Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Studio Rencana Wilayah Pekalongan 2 hari ini akan menyampaikan hasil proses perencanaan wilayah Kabupaten Pekalongan yang telah kami susun selama 1 semester ini. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Arif Anggara Wibowo, Ayu Febri Wulandari, Valentina Azariski, Raihan Fauziah Maulani, Nur Fitriana Kusuma Ningrum, dan Bima Juantara. Berikut adalah daftar isi konten presentasi. Yang pertama, inventarisasi gagasan perencanaan. Inventarisasi ini adalah kumpulan data-data tentang program yang telah dijalankan atau sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Inventarisasi ini berguna untuk melihat gambaran umum tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi atau berusaha diselesaikan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Ini juga berguna sebagai pertimbangan penentuan konsep perencanaan yang akan diusung oleh kelompok kami. Hasilnya dapat disimpulkan ada beberapa isu terkait kesejahteraan, sosioekonomi masyarakat, kesetaraan, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan infrastruktur, dan isu kebencanaan. Selanjutnya adalah tahap pemilihan konsep pengembangan wilayah. Dari temuan isu-isu di inventarisasi gagasan tadi dapat diturunkan dan diterjemahkan ke dalam konsep-konsep penataan ruang seperti circular economy, socio-spatial equality, eco-industrial development, climate change and disaster risk reduction, inclusive urban infrastructure, dan eco-cultural tourism. Setelah dilakukan pembobotan dengan AHP 3 tahap, didapatkan 3 pilihan konsep yang paling sesuai dengan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu konsep konsep climate change and disaster reduction, meliputi program manajemen resiko dan strategi pengurangan risiko dan dampak kerugian kerusakan bencana yang mengacu pada Hyogo Framework. Kemudian ada konsep socio-spatial equality, yaitu program pemerataan infrastruktur dan fasilitas publik guna menjamin kesetaraan hak sosial penduduk wilayah. Kemudian yang terakhir adalah konsep circular economy yang bergerak pada program sistem perekonomian berkelanjutan dengan prinsip utama memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin melalui pemanfaatan limbah buangan yang sebenarnya masih bernilai untuk digunakan kembali. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi, misi, strategi, dan indikator pengembangan wilayah. Visinya terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misi, yaitu untuk sejahtera, mengatasi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas SDM. Untuk visi tangguh, yaitu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Untuk visi berkelanjutan, dijabarkan menjadi mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Untuk misi kemudian dijabarkan menjadi strategi yang memiliki indikator dan target. Selanjutnya, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Berdasarkan 3 konsep tadi, merumuskan tujuan penataan ruang, mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang aman dari risiko bencana dan ancaman perubahan iklim, meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, serta mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lokal secara terpadu, efisien, dan sirkular. Konsep tadi kemudian dijabarkan menjadi kebijakan-kebijakan. Lalu kebijakan kemudian dijabarkan dalam strategi yang memiliki indikator dan targetnya masing-masing. Selanjutnya adalah struktur ruang. Berikut existing struktur ruang Kabupaten Pekalongan. Berikut petanya. Lalu dilakukan pemilihan alternatif rencana struktur ruang. Terdapat 3 rencana yang kami canangkan. Lalu dilakukan tahapan metode AHP dengan hasil akhir, yakni alternatif pusat pelayanan menyebar dengan skor pada diagram. Lalu berikut rencana struktur ruang berdasarkan tahapan perencanaan. Ada 4 tahap. Berikut tahap pertama. Lalu berikut tahap kedua. Berikut tahap ketiga. Dan yang terakhir
rencana struktur ruang tahap 4. Masuk ke rencana struktur ruangnya. Berikut peta rencana struktur ruang Kabupaten Pekalongan. Terdapat 9 rencana, terdiri dari rencana sistem perkotaan dengan 3 sistem, lalu rencana sistem jaringan jalan, rencana sistem jaringan transportasi, terdiri dari transportasi darat, transportasi kereta api, dan transportasi laut. Lalu rencana sistem jaringan energi terdiri dari PLTA, PLTSA, PLTBM, PLTS, dan gardu induk. Lalu rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan meningkatkan sistem pelayanan telekomunikasi. Lalu ada rencana jaringan sumber daya air, rencana sistem penyediaan air minum, rencana sistem jaringan persampahan, rencana sistem drainase, rencana jaringan evakuasi bencana, berikut rencana fasilitas kesehatan puskesmas dan rumah sakit, dan yang terakhir rencana fasilitas pendidikan. Selanjutnya adalah pola ruang. Berikut adalah existing pola ruang yang didapatkan dari hasil analisis sebelumnya. Lalu pemilihan skenario rencana pola ruang yang pertama, kita menetapkan kawasan lindung yang tidak dapat diubah dengan rincian seperti berikut. Lalu selanjutnya untuk kawasan budidaya, kita juga menetapkan kawasan budidaya yang bersifat lindung, yang artinya kita serta kawasan LP2B. Lalu selanjutnya untuk menentukan peruntukan permukiman menggunakan luas permukiman existing, jumlah penduduk, dan menggunakan standar compact. Lalu selanjutnya untuk peruntukan industri menggunakan laju pertumbuhan industri PDRB. Untuk kawasan pertanian dan perikanan menggunakan hasil analisis sumber daya alam. Berikut adalah data existing luas tiap kawasan berdasarkan identifikasi guna lahan. Lalu kita membuat 3 skenario untuk rencana pola ruang. Yang pertama ada skenario business as usual, melanjutkan apa yang dibangun sekarang. Lalu ada skenario compact menggunakan luas permukiman dengan 36 meter persegi per kapita. Lalu ada skenario compact with highest and best use menggunakan kawasan permukiman kompleks serta highest and best use untuk sumber daya alam. Metode pemilihan skenario menggunakan Leopard matrix yang menghasilkan skenario 3 terpilih menjadi skenario pola ruang dengan penerapan compact untuk kawasan peruntukan permukiman dan analisis highest and best use untuk sumber daya alam. Berikut adalah rencana pola ruang yang dibuat. Berikut adalah petanya. Dan berikut adalah rincian luasnya. Lalu tahapan perencanaan pola ruangnya. Berikut adalah tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Kami juga melakukan simulasi permodelan guna lahan untuk melakukan validasi terhadap rencana yang sudah dibuat menggunakan MOLUS. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui. Lalu dari hasil permodelan ini menunjukkan bahwa selisih antara hasil rencana yang dibuat dan hasil pemodelan dari MOLUS selisihnya tidak begitu berbeda, yang dapat diartikan bahwa rencana sudah cukup valid. Selanjutnya adalah indikasi program. Ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama indikasi program struktur ruang, berikut tabel yang ditampilkan. Lalu yang kedua ada indikasi program pola ruang,
Berikut tabel yang ditampilkan, dan yang terakhir indikasi program kawasan strategis. Selanjutnya untuk ketentuan pengalihan pemanfaatan ruang terdiri dari ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Untuk ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang terdiri dari atas peraturan zonasi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Di sini ada ketentuan yang diperbolehkan bersyarat, tidak diperbolehkan. Lalu intensitas pemanfaatan ruang ada KDB, KLB, dan KDH, dan kebijakan sarana dan prasarana minimum. Selanjutnya untuk ketentuan peraturan zonasi untuk pola ruang terdiri dari peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Selanjutnya ada ketentuan perizinan atau yang merupakan ketentuan bahwa orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Nah, izin ini terdiri dari izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan perizinan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu ketentuan insentif dan disinsentif. Insentif dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan biaya sertifikasi, pemberian subsidi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Lalu disinsentif dapat berupa pajak yang lebih tinggi, kewajiban memberi kompensasi, dan atau pembatasan sarana dan prasarana. Lalu arahan sanksi ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, pencabutan izin, denda, dan pembongkaran bangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk program prioritas. Yang pertama ada program pengembangan biogas sebagai sumber energi terbarukan dan penerapan waste to energy di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah populasi ternak di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mencapai 7 juta ekor, dan di sini kotoran limbahnya tidak terolah dengan baik sehingga menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca, sehingga perlu mengolah limbah peternakan menjadi energi terbarukan. Salah satu solusinya dengan pembangunan biogas terpusat atau skala besar yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya rasionalitas program. Di sini ada potensi biogas, ada 478 juta kilogram per tahun kotoran ternak yang tidak terkelola, sehingga potensi biogasnya sebesar 29 juta per tahun, dan potensi produksi listrik sebesar 53 kWh per tahun. Untuk pohon masalah, di sini ada 4 akar masalah, yaitu tidak ada fasilitas dan teknologi, lalu belum adanya alokasi anggaran, belum ada kebijakan boran energi baru terbarukan, dan belum ada alternatif energi terbarukan. Sehingga puncak masalahnya yaitu kontribusi emisi gas rumah kaca yang tinggi. Nah, tujuannya akhirnya menurunkan kontribusi gas rumah kaca. Di sini ada kerangka geologisnya. Lalu selanjutnya peta visualisasi program terdiri dari site analisis dari kawasan lindung, jaringan hidrografi, jalan dan rel kereta api, kelerengan, area terbangun, jaringan listrik, dan LP2B, sehingga diperoleh lokasi yang sesuai untuk pengembangan biogas. Untuk pembiayaan sendiri, di sini ada kos sebesar 490 miliar dan komponen benefit 1.380 miliar atau 1,3 triliun. Nah, dapat dilihat juga bahwa setiap stakeholder mendapatkan nilai cost benefit ratio yang lebih dari 1. Lalu dengan penghitungan discount rate 11, 13, dan 15%, juga CBR-nya lebih dari 1. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini visible untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah program pengembangan sistem perikanan sirkular di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah Indonesia sebagai negara maritim memiliki lahan potensial budidaya tambak yang besar namun belum banyak dimanfaatkan. Kabupaten Pekalongan sendiri punya lahan potensial tambak seluas 1.500 hektar yang baru dimanfaatkan sekitar 60% saja. Dari sektor ini, kontribusinya terhadap perekonomian pun masih minim, yaitu sebesar 148 miliar yang berkontribusi hanya sekitar 4% total kontribusi sektor primer. Selain itu, adanya ancaman bencana yang mengurangi produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir, semakin menguatkan rasionalitas pemilihan pengembangan sektor perikanan dibandingkan sektor pertanian. Kemudian,
program ini juga mempertimbangkan ancaman ketahanan pangan dari tidak terpenuhinya supply dan demand dari produksi perikanan. Untuk itu saya mengajukan konsep circularity sebagai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Berikut ini adalah data-data yang saya gunakan untuk rasionalitas program. Data ini terdiri dari data aktual dan estimasi implementasi tahun rencana tahun 2041. Dengan perluasan lahan perikanan diperkirakan akan ada peningkatan nilai moneter sebesar 97 miliar atau peningkatan sekitar 65%. Kemudian ini juga meningkatkan rasio kebutuhan pangan atau ketahanan pangan sebesar 50% dari tahun 2018. Kemudian konsekuensi dari peningkatan volume produksi ini juga diperkirakan menimbulkan volume sampah sebesar 2,9 ton setiap tahunnya. Kerangka berpikirnya untuk rencana pengembangan program ini dilaksanakan untuk memenuhi visi dan misi rencana Kabupaten Pekalongan tahun 2041 dengan pertimbangan masalah dan potensi yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi sektor perikanan dan pengolahan limbah yang berkontribusi pada perekonomian, yang berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah pohon masalah dan akar-akar masalahnya. Konsep perencanaan yang saya ajukan terdiri dari 3 konsep utama, yaitu yang pertama konsep sirkular ekonomi sebagai pedoman revolusi sistem ekonomi linear menjadi sistem perekonomian berkelanjutan. Kemudian sirkular aquaculture mengadaptasi konsep pinapadi dalam konteks wilayah tambak, yakni menggantikan komponen padi dengan mangrove dan ikan nila dengan udang. Di luar sistem sirkular alami itu, limbah hasil produksi sektor perikanan juga diupayakan tetap dimanfaatkan nutrisinya dengan pendekatan konversi biomasa yang memanfaatkan jasa serangga sebagai medium konversi biomasa limbah organik dengan cara mengubah nutrisi dari sisa limbah organik perikanan jadi pakan ikan dan kompos tanaman. Berikut ini adalah visualisasi dan peta indikatif detail rencana program yang akan dijalankan. Kerangka kerja logis ini hanya berupa penjabaran dari pohon masalah yang melihat beberapa indikator untuk goals, purpose, dan result. Untuk detail perencanaan program sendiri dapat dilihat pada komponen aktivitas yang terbagi dalam 3 subprogram utama, yaitu perluasan lahan dan pengadaan fasilitas pendukung kegiatan sektor perikanan tambak, pengadaan fasilitas pendukung kegiatan sektor pengolahan limbah organik, dan penghijauan hutan mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana. Dengan analisis pentahapan, pembiayaan, dan estimasi manfaat atau revenue, didapatkan perkiraan biaya sebesar 2,1 triliun dengan nilai revenue total sebesar 6,7 triliun. Next. Dengan analisis BCA didapatkan hasil benefit cost ratio sebesar 3,21%. Memasukkan faktor inflasi dengan diskon rate 15%, proyek ini masih dinilai menguntungkan dengan nilai BCR 1,5, sehingga dapat dikatakan good project dan layak dilaksanakan. Selanjutnya adalah program pemanfaatan air permukaan bagi penyediaan air bersih. Latar belakang dari program ini adalah bahwa menyediakan akses yang universal dan merata untuk air minum adalah tujuan SDGs. Lalu Kabupaten Pekalongan sendiri masih memiliki surplus air sebanyak 15 miliar kubik per tahun. Namun layanan dari PDAM sendiri hanya 31%. Di sisi lain ada bencana kekeringan di 5 kecamatan dan pencemaran permukaan air yang menyebabkan warganya mengandalkan air tanah. Padahal hal ini dapat menyebabkan land subsidence. Lalu selanjutnya berikut adalah landasan hukum dan metode perencanaannya. Untuk rasionalitas program dilakukan perhitungan daya dukung air permukaan serta air hujan yang dihasilkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Pekalongan, daya dukung air permukaan dan air hujan masih mencukupi dengan daya dukung air sebesar 2,9 dan cadangan hampir 1 miliar meter kubik per tahun.
Lalu setelah dilakukan perhitungan untuk kebutuhan serta industri, kebutuhan air sekitar per detik. Lalu program ini akan mendukung konsep socio-spatial equality dan juga misi meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Berikut adalah pohon masalah dari program ini. Ada 4 masalah utama, yaitu pelaku usaha yang belum taat pengelolaan air tanah dan air limbah, serta kesadaran sanitasi yang rendah sehingga menyebabkan pencemaran air permukaan, dan masih kurangnya infrastruktur teknologi penampungan air hujan, serta belum meratanya infrastruktur jaringan air bersih yang menyebabkan pengolahan air hujan dan air permukaan belum maksimal. Next. Selanjutnya, dari masalah tersebut maka direncanakan akan membangun sistem penyediaan air bersih dengan pengolahan air sungai dan juga pemanenan air hujan dengan embung serta pemanenan air hujan berskala rumah tangga. Berikut adalah kerangka kerja logisnya dengan 4 subprogram utama untuk menangani masalah yang sudah disebutkan, akar masalah yang sudah disebutkan. Next. Untuk pembiayaan, program ini ditaksir akan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih 700 miliar dan direncanakan akan menggunakan skema KPBU. Lalu berikut adalah cost benefit analysis untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan 4. Dari 4 tahap ini, setiap tahap masyarakat sendiri selalu mendapatkan keuntungan dengan cost benefit ratio yang lebih dari 1. Lalu secara keseluruhan untuk analisis kelayakan finansial didapatkan nilai PCR 3,2 dan dengan discount rate 15% dan 20%, PCR masih lebih dari 1 serta NPV yang tidak minus, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek ini masih visible untuk dilakukan. Selanjutnya ada program pemanfaatan potensi renewable energi panas matahari di Kabupaten Pekalongan dengan pembangunan PLTS terpusat skala utilitas. Latar belakangnya karena energi matahari termasuk sumber energi yang terbarukan yang paling potensial dengan potensi mencapai 20.000 gigawatt di Indonesia. Untuk di Jawa Tengah sendiri, penyiraman matahari merata sehingga semua daerah dapat untuk menggunakan PLTS. Di Kabupaten Pekalongan sendiri sudah berhasil menggunakan PLTS berupa PLTS SAS. Tujuan program ini untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Pekalongan. Berikut landasan hukum dan metode perencanaannya. Untuk rasionalitas program, yang pertama ada pohon masalah dan pohon tujuan. Dengan masalah utama, belum adanya infrastruktur dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan, kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat pada pemanfaatan energi terbarukan, serta tingginya emisi GRK sektor energi listrik. Untuk kebutuhan datanya sebagai berikut, kemudian dianalisis menjadi yang pertama, kebutuhan listrik per orangnya pada tahun 2041 sebanyak 700.000 kWh. Kemudian untuk kebutuhan modul surya dihitung dengan 3 skenario. Yang pertama untuk kebutuhan 10% dibutuhkan modul surya sebanyak 3.600 meter persegi. Untuk skenario 20% membutuhkan modul surya sebanyak 7.000 meter persegi, dan untuk skenario 30% membutuhkan sekitar 11.000 meter persegi. Kemudian untuk analisis penentuan lahannya, memperhatikan kriteria kelerengan kurang dari 10%, kemudian tidak berada di kawasan lindung, tidak berada di kawasan budidaya yang bersifat lindung, tidak berada di kawasan rawan bencana, tidak berada di badan air, dan tidak berada di kawasan terbangun, sehingga didapatkan kesesuaian luas lahan sebesar 6.900 hektar. Untuk penentuan lokasi spesifiknya dasarkan pada kedekatannya dengan jaringan transmisi energi listrik yang sudah ada, serta angka GHI yang terbesar di 3 lokasi. Kemudian ditentukan yang paling cocok adalah lokasi 1 yang berada di Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan. Visualisasi programnya sebagai berikut.
Kemudian kerangka kerja logis yang merupakan penjabaran dari pohon masalah dan pohon tujuan dengan tujuan utama mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan panas matahari sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kemudian untuk pembiayaannya dibagi menjadi subprogram sosialisasi, penyusunan regulasi, penyusunan rencana pembangunan, peningkatan fungsi kawasan, pelaksanaan pembangunan PLTS, serta pengelolaan dan perawatan dengan total biaya mencapai 216 miliar. Nah, berikut merupakan analisis biaya manfaat. Untuk nilai BCR tiap stakeholder lebih dari 1 menunjukkan setiap stakeholder yang terlibat akan mendapatkan manfaat dari adanya program ini. Kemudian untuk analisis kelayakan finansialnya, dengan rate 15, 16, dan 17%, nilai BCR lebih dari 1 dan NPV bernilai positif, artinya program visible. Untuk diskon rate sebesar 15% sendiri, keuntungan yang didapatkan sebesar 1,5 triliun. Selanjutnya adalah program pengembangan mitigasi bencana di Kabupaten Pekalongan. Dilatar belakangi oleh tujuan 11 SDGs, yakni kota dan permukiman berkelanjutan dengan target yakni penurunan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak serta kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana. Lalu terdapat tingginya indeks risiko bencana Kabupaten Pekalongan sebesar 183,2 dengan potensi ancaman bencana Kabupaten Pekalongan yang beragam. Di utara terdapat banjir dan abrasi, di dataran rendah terdapat potensi ancaman bencana kekeringan, dan di dataran tinggi terdapat potensi ancaman bencana longsor. Lalu juga dilatar belakangi untuk melanjutkan konsep pengembangan wilayah terpilih, yakni Climate Change and Disaster Risk Reduction. Berikut landasan hukum dan metode perencanaan. Berikut kerangka berpikir dan poin tujuan dari program prioritas ini. Lalu detail rencana diambil dari subprogramnya. Ada 3 subprogram dengan aktivitas seperti pada layar. Berikut visualisasi rencana, yakni peta detail rencana program mitigasi bencana Kabupaten Pekalongan dan rencana titik evakuasi bencana. Berikut kerangka kerja logis dengan 3 output, yakni meningkatkan kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat, mewujudkan infrastruktur yang siap siaga bencana, dan yang ketiga mengembangkan sistem mitigasi bencana yang siap siaga bencana. Berikut aktivitasnya. Berikut pembiayaannya. Dari pembiayaan ini didapat analisis kelayakan finansial dari 20 tahun, yakni dengan diskon rate 13% dan 15%, didapat keuntungan sebesar 24 miliar dengan BCR lebih dari 1, sehingga proyek pengembangan mitigasi bencana di Kabupaten Pekalongan ini dapat dikatakan feasible dan good project. Program optimalisasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dilatar belakangi dengan peningkatan jumlah penduduk yang meningkat pesat dan juga menimbulkan pengelola kebersihan. Kemudian juga sampah dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan tepat. Kabupaten Pekalongan sendiri juga memiliki TPA, tapi hanya memiliki 1, yaitu TPA Bojong Larang, di mana bisa dikatakan sudah overload. Kemudian landasan hukum dan metode perencanaan sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah rasionalitas program, di mana permasalahannya adalah volume timbulan sampah yang tidak terkendali. Untuk visualisasi rencananya sebagai berikut. Kemudian untuk kerangka kerja logis, tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal di Kabupaten Pekalongan berbasis masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian untuk pentahapan pembiayaannya terdapat 7 subprogram, yaitu sarana dan prasarana persampahan dapat menampung timbulan sampah, kemudian terbangunnya TPA baru, pemeliharaan TPST Kajen, peningkatan pelayanan individu untuk sistem,
penambahan bank sampah, masyarakat terlatih, dan juga masyarakat memiliki produk yang berasal dari pemanfaatan sampah. Kemudian dengan total biaya 46 miliar rupiah. Kemudian untuk selanjutnya adalah analisis biaya manfaat, di mana baik menggunakan diskon rate sebesar 11 maupun 15, ini layak untuk diimplementasikan dikarenakan NPF positif dan juga BCR melebihi angka 1. Kemudian selain itu dikarenakan juga IRR pada program ini lebih besar dari diskon rate dan dapat disimpulkan bahwa program ini tergolong sebagai good project. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.